surat 43 ayat 22. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapat nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak Nangkep ini, nangkep ini. Ibu kita, bapak kita ngerjain itu. Ya udah, kasih Qur'annya, nggak mau dia. Karena dia udah dapat dari nenek moyangnya begitu. Sholatnya kieu, puasanya kieu. Ya udah dia nggak nolak. Terus keempatnya, Tiganya Bu ya. ada tiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 43 ayat 23. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Makanya orang yang hartanya banyak, yang pendidikannya tinggi, dikasih Quran biasanya kemungkinan dia nolak. Ada ayat itu. Lihat ya ayatnya. Demikian juga ketika kami seorang pemberi peringatan datang nih, ternyata kehidupan saya dengan orang yang akan saya sampaikan tuh berbeda jauh status sosialnya. Itu kan. Pemberi peringatan sebelum engkau dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Sesungguhnya kami sekedar begitu. Jadi kita turut munding tadi, ya ibu kita begitu, masih nolak. Tadi, siapa sih? Dia ngaji aja nggak bisa, gitu ya. Nggak ada yang begitu Bu. Karena satu, kalau Quran kan harus dipikirkan, harus dibaca ulang, harus ada install, harus ada action selanjutnya. Nah kalau tauziah hanya satu pihak, ibu hanya cukup mendengar dan diiming dengan satu huruf dapat pahala. Sebenarnya kan itu kasihan. Gimana kalau tidak terbukti satu huruf dapat pahala? Kan masih iming-iming itu. Kalau iming-imingnya si siapa penyanyi dangdut itu sih enak ya iming-imingnya. Gitu. Iya kan? Iming-iming itu ya. Ini kan iming masalah surga dan neraka. Orang tuh berpendapat dengan fasihnya dia berbahasa Arab, dengan fasihnya tajwidnya, dengan fasihnya hafalan ayatnya, tidak mengerti pun tidak apa-apa. Ya kan? Saya ngerti ayat nih, saya harus menjelaskan sebenarnya, kalau nggak saya tanggung jawabnya berat. Ketika saya sudah menjelaskan, ibu nolak, risikonya bukan saya tanggung. Itu ibu dengan Allah. Kan nanti ditanya di catatan saya, pernah nggak kamu sampaikan? Ya sudah ya Allah, tanggal segini, tanggal segini. Siapa yang hadir hari ini? Oh ada hadirnya. Itu ada semuanya. Kamu nolak ya nggak apa-apa. Makanya yang nolak Quran pasti coba 41 benar nggak nih? Pasti celaka. Oh hantu. Apalagi ini saya nggak akan celaka ya, tinggal tunggu tanggal karena janji Allah yang paling pasti. Allahu Akbar. Ayo semangat pada ngaji. Enggak, langsung aja lah duduknya. Itu boleh, sini boleh. Gimana Tuti sini? Ini ada kosong? Enggak. Pas satu nih ya. Ketika Qurannya begini, dia membantah ya nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ayo diajak semangatnya, ya Allah ngaji Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 41. Surat 41 Fussilat ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Pasti atau Pasti. barangkali? Udah pasti itu. Pasti berapa? Udah pasti. Ya, 100%. Ya, 100%. Nah, Kapanpun. itu. Masalahnya mindset kita itu sulit berubah dari hal mendengarkan kepada ayat. Makanya harus dibaca Qurannya sendiri, kan bukan kata saya. Saya tidak menerjemahkan, tapi hanya membaca terjemahan Depak. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Itu kitab yang mulia. Jadi kita harus berubah mindset dulu. Terima dulu ayatnya, pelajari gitu. Pasti celaka. Celaka itu banyak celakanya. Kehilangan ini, kedua kehilangan terus tanpa kita sadari. Makanya itu ya ini jadi gitu. Banyak masalah. Iya gitu karena Bu, kemarin tuh gempa itu berapa menit sih?
5,6 detik. ada berapa? 15 detik 15 detik aja berapa 100 jiwa 100 berapa kerugian yang akan yang itu. Padahal gampang nggak bagi Allah? Apa Allah kejam? Apa Allah kejam? Allahu Jadi rumah Akbar. kita tiba-tiba entah kenapa ada orang yang lagi duduk di kampung helikopter jatuh, bisa begitu. Iya, itu masih jadi ketika diberi ke Quran satu jangan ditolak dulu, terus pelajari. Misalkan ada yang bilang di itu sesat, ibu harus tanya sesatnya di mana, kasih tahu sama dia, Bu sesatnya di mana, tolong benerin dong aku gitu, sesatnya di mana. Ibu dengar apa yang dimaksud sesat sama dia, kasih tahu apa sesatnya. Ibu harus bisa membenarkan kalau sesat, bukti kebenarannya apa. Berarti kalau ibu tidak bisa memberikan kebenaran berarti ibu mau fitnah gitu. Jadi harus bela juga gitu, harus membela negara bukan negara ya, Bela Al-Quran. Gitu kan, tangan ibu kehidupan yang senang gitu kan. Karena kita masih ikut nenek mau yang 31 21. Satu dua satu ya. 31 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Luqman. Surat Luqman ayat 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. sampai dulu. Apabila dikatakan mereka, yuk teman ikut Quran yuk, ayo ikut Quran. Enggak tadinya begitu Ini mah ada lompat-lompat. yang mau tapi dia kemarin teh kata gini mah mau bukber dulu. Ya udah nanti aja sawah. Alhamdulillah. Insyaallah pasti ada. Ini ayo ikut Quran yuk, ikut ngaji Quran yuk gitu. Nggak mau, aku mau hafiz aja, aku ngeliur ngaji gini gitu kan, ya nggak apa-apa. Itu mah malah lihat kita Tapi kan di sini kan bilangnya apa? Allah bilang apa? Ikutilah apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? apa yang Al-Quran itu Sepakat nggak semua Al-Quran itu diturunkan Allah? Siapa yang tidak sepakat? itu mah orang-orang yang Iya kan? Nah, mereka menjawab apa? Tidak. Terus? mereka menjadi tidak menjawab Perhatiin titik komanya nih ya. dan menjawab Mereka menjawab tidak. Nah, Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Terus? Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka. Kan? Jadi yuk ikutin ngaji yuk. Jadi nggak usah. Gitu kan. Karena ngajinya gini-gini ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Hidup tuh pilihan. Kita memutuskan sesuatu berarti pilihan gitu ya, pilihan ya. Terus di situ lagi banyak nih. 83 ayat 13. 83 ayat 13. Al-Mutaffifin. Surat Al-Munafikin ayat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 13. Karena lupa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Apa katanya dongeng? Quran itu dongeng. Dongeng katanya Quran itu. Jauh hari sebelum ada Adam, udah ada ayatnya. Ini belum dibukukan, gitu kan? Turun sekarang. Sebelum kita ada juga udah ada Qurannya gitu. Tapi belum terjemahkan. Cuman tadi mindset kita satu, kita suka sekali satu yang berseragam. Resep karena seragamnya debring ke sana, boleh. Cuman ada Allah kasih suruh mikir bahwa apakah yang banyak itu lebih baik atau yang sedikit itu tidak baik. Allah kasih tahu di surat 6 100
16 ya. 6. Al-An'am. Apakah yang banyak itu lebih baik atau 616 apa? Al-An'am. Ya. berapa? Orang ini nih, kebanyakan ini di sininya nih. Bu Novi, Silafnya di sini. Silafnya di sini. Ya, apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Kebanyakan ya, kebanyakan. Kebanyakan berarti berapa? Kalau 100 orang berarti ya, hampir 90 orangnya dari 10 10. ya. Terus apa dibilang? niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Nah, Allah. dari jalan Allah. Akan menyesatkan dari jalan Allah. Terus Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Allahu bagi Akbar. manusia sesat nggak? Sesat. Kalau kita kebanyakan karena wah di sini karena rame, karena di sini wah nggak pakai seragam gitu. Padahal demikian banyak itu inti daripada itu nggak dapat pelajaran gitu. Ya nggak apa-apa ya untuk debrong-debrongnya mah ya. Gitu kan kebanyakan kita masih menyenangi ya. Jadi kita tuh sebenarnya manusia-manusia kesepian. Terpuas-puas rame-ramean tehnya, terpuas-puas ramean tehnya. Reunian rame-ramean terpuas kene. Ulang tahun terpuas kene. Arisan masih kita puas. Karena tadi itu ibu merasa kosong. Sehingga dengan rame-rame itu merasa bisa terisi. Padahal begitu orang pulang ibu tetap kesepian gitu. Kan tadi kita tidak isi, tidak kecas jiwa kita oleh Allah tadi. Kalau namanya nur Allah ya, nur Allah itu ya cahaya Allah. Nurullah. Tidak keisi, dia makanya merasa sepi gitu ya. Udah ada suami lengkap, ini lengkap, tapi kok masih ada sepi karena tadi itu Qurannya belahan nomor jiwa satu. kita belum terisi. Ya, suami sih belahan jiwa, tapi dia bukan belahan jiwa secara spiritual, hanya fisik. Jadi itu kebutuhan fisik aja gitu. Makanya kita masih terus sepi. Masih butuh orang lain untuk memberikan kegembiraan. Jadi kalau kita kebanyakan orang gimana? Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya tanya sama orang Bu, sering sholat kan? Sering sholat? Iya. Ihdina siratal mustaqim. Artinya apa Bu? Tunjukilah kami jalan yang. Jawabannya mudah-mudahan Cina. Ya nggak bisa. Mati itu pasti nggak? Pasti. Jadi mudah-mudahan amalnya diterima gimana? Kira-kira kalau berdoa gitu. Duh, begini, mati kan pasti. Surga kan pasti. Neraka juga pasti nggak? Bisa nggak kita bilang, mudah-mudahan saya masuk surga ya. Bisa nggak kira-kira begitu? Ya harus pasti nggak amalnya? Amalnya harus pasti. Pekerjaannya harus pasti. Nah, gitu ya. Ya. Jadi jangan mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Saya mah suka baca itu suka merinding. Mudah-mudahan diterima ya iman Islamnya. Gimana kalau nggak diterima? Udah mati nggak diterima? Gimana coba? Ya sering tuh kalau yang ngucapin bela sungkawanya. Mudah-mudahan. Semoga. Berarti kan dia ragu. Jadi harusnya bagusnya kata-katanya bagus. Masalahnya ibu pasti nggak orang itu terisi ayat lihat Allah. dari awalnya dulu. Ya tapi untuk bermasyarakat ya udah berdoa aja seperti biasa. Ntar kita nggak enak lagi. Iya. Masalahnya pasti nggak kan yang husnul khotimah itu kan pencabutan dengan lemah lembut, pencabutan dengan rahmat Allah gini. Coba deh ibu baca 6:12. 6:12. Al-An'am 12. 6:12 itu apa sih? 6 Iya, keras. Keras caranya. Ayo sayang baca. Yang keras. Katakanlah Muhammad, apakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Allah telah menetapkan apa tadi? Kasih sayang. Jadi di dalam diri kita harus ada kasih sayang. Kalau sudah terisi kasih sayang, berarti si pencabut nyawa juga akan penuh kasih sayang nggak? Nah gitu. Waktu melahirkan yang sakit siapa? Ibunya yang sakit mah. Tapi anaknya kan nggak sakit. Nah kita juga kembali kepada Allah, kitanya nggak sakit.
orang lain yang lihat sakit nggak apa-apa kalau orang lain, tapi kalau kita harus terisi kasih sayang supaya waktu dicabutnya gini lagi yang jauh-jauh lah, ketika wife sama husband lah gitu ya, di something ya kan, kalau terpaksa dengan terpaksa ada beda gak? Beda dong. Nah kan itu kan ada, pasti ada kesannya, ada enaknya, tapi kalau tidak ada karena keterpaksaan, karena kewajibannya hungkul, kan dua-duanya loss. Setelah itu tidak, after itu kan nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah itu kalau terpaksa atau dia doang yang pengen gitu ya. Jadi jangan dibutuhkan ya, karena kita ada gitu ya. Jadi kalau after itu kan ya udah loss aja. Tapi begitu kita sama-sama satu titik yang sama, disitulah letak senangnya gitu. Sama dengan Allah juga, kematian juga demikian. Ketika titik matinya itu sesuai dengan aturannya, dia juga nggak perlu. Jadi Bu nanti apa ya? Ya di dalam diri kita tuh udah ada malaikat mautnya, tinggal knopnya aja kebuka. Tunggu tanggal mainnya. Nah, tunggu tanggal mainnya. Bukan tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggal pencabutan. Tunggu waktunya. tunggu dijemput. Dijemput. Giliran, Ya. giliran. Nah, di situ loh, Bu. Baru berasa sih, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ingin beramal. Ya Allah, kembalikan ke situ ya, gitu-gitu. Karena tadi kita nih kan membumi ya. Badan kita masih di bumi. Nah, kita berusaha untuk tidak terlalu terikat dengan bumi. Bumi itu kan harta, anak, makanan, kesenangan gitu kan. Itu masih bumi, makanya sulit. Kita pelan-pelan melepaskan rasa keterikatan itu, kemelekatan itu harus kita lepaskan. Supaya nanti kita perginya gampang gitu. Supaya kita perginya gampang. Ya kan, nggak ada yang terikat. Kan, aduh, suami kumaha, harta kumaha, mobil kumaha. Itu kan menjadi hambatan ketika kita. Karena kalau dengan Allah lepaskan terompa. Waktu kita mengenal Allah juga lepaskan terompa kita. Suami, anak, harta lepaskan gitu. Nah, kalau sanggup melakukan itu ya itu nanti dapat bonusnya. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu ada poinnya, nggak bisa. Sekarang Bu, dia tidak pernah ke Quran misalkan, tidak pernah mengerti perintah Allah. Terus apa yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP-nya Allah. Tiba-tiba dengan doa orang husnul khotimah, kira-kira bisa nggak? Yang saya contohkan. Ibu kepengen anaknya jadi dokter. Nilai matematiknya kurang. Terus nilai IPA-nya juga kurang. Tapi karena ibu punya uang, bisa tuh masuk kedokteran. Tapi hasilnya gimana ntar? Ya, plus udah. Ada teman saya Bu gitu, bapaknya dokter, anaknya juga akhirnya ngambil kedokteran juga. Udah tinggal koas Bu. Mama, aku mah nggak mau terusin kedokteran. Aku beliin aja cina tiket sama uang buat ke Amerika. Yang itu juga. Nggak mau terusin, paling tinggal koas. Cek dosen nantinya, kenapa Mama Dian kenapa nggak diterusin? Dia bilang, kasih bikin arahnya. Keceletot. Udah cina aku mau, nggak terusin Bu. Sampai kan ngobrol sampai berurai gimana. Ya udah aku daripada dia stres, aku bilang katanya kan masih bisa nanti koasnya nanti di lain waktu dia sadar bisa diambil koasnya. Dan terus koasmu bayangin coba. Ada apa coba? Lagi. Ada Berarti apa? di press gitu kali ya dari Ya, awal. nggak tahu juga. Nggak sesuai. Oh, nilainya cukup Maunya bagus. hati. Nilainya juga bagus tuh tadi. Ya kan? Itu salah satu Nah, langkah. begitu juga tadi orang yang mau mati tadi husnul khotimah harus dari kerelaan hati. Kerelaan hati, terus mengerti protapnya Allah, terus bagaimana Allah maunya. Kan sekarang kita coba, ya Allah, limpahkan rezekiku, sehatkan aku. Terus Allah tanya, berapa perintahku yang udah dikerjain? Kamu teh mentalnya unggul, mere tara aja gitu modelnya. Ya gitu. Nah, dampaknya nanti di kehidupan kita ada yang kurang, ada yang misi. Banyak yang tidak cocok dengan kehidupan kita gitu. Ke sana akhirnya, karena Allah bilang, aku mengendakimu tuh seperti yang aku mau. Aku ciptakan kamu agar kamu menyembah aku. Hari kamu menyembah nasaha itu. Nah, jadi harus mindset kita harus dirubah. Bahwa Tuhan semesta alam tuh punya program, punya aturan yang nggak bisa diganggu gugat. Karena kita lebih senang mendengarkan sesuatu tuh yang tertawa lucu-lucu gitu. Iya, bodor-bodor. Bodor-bodor. Jadi akhirnya ya udah dibawa ke arah itu. Setelah pulang ya udah. Begitu di rumah nyampe, tadi naonnya ngajinanya. Tidak dapat pelajaran, tidak dapat satu esensinya gitu. Ya kan? Tidak dapat, kan saya bilang seperti puasa. Puasa itu kan menahan lapar dan haus.
Tapi hakikatnya bukan menahan lapar dan haus. Kalau puasa Zakaria itu dia menahan bicara, tapi dia makan minum bisa. Maryam juga sama, menahan bicara, bisu, tapi dia makan minum. Nah, itu harus sampai situ ya, sampai situ puasa. Oke, sampai di situ bisa kecerna nggak? Ada yang mau ditanyain? Boleh? Tadi katanya mau nanya yang itu. Jadi kita bagusnya ngucapin sama orang yang meninggal itu seperti apa? Kalau saya biasanya bilang turut berduka cita. Itu aja. Nah, turut berduka cita. Ya, semoga amalan dia diterima di sisi Allah sesuai dengan amalannya. Aku begitu aja, gitu. Kalau kita kan di posisi orang yang meninggal tahu ya husnul khotimah itu nggak boleh ragu-ragu kan harus. Iya kan harus pasti, kan amalan harus pasti. Kalau orang lain yang nggak tahu kita doain masa jelek sih. Nah, ya janganlah, doanya tetap gitu. Gitu, turut berduka cita. Nah, kan gitu kan, kan coba mudah-mudahan ditampi. Kan dia tapi dia kan udah Islam. Kenapa mesti mudah-mudahan ditampi lagi? Coba pikir deh. Kan dia udah Islam dari lahir. Kecuali ini orang Kristen masuk Islam, meninggal. Bolehlah kita ngomong semoga diterima ya. Ini kan dia dari bayi udah Islam, udah taraweh, udah puasa, udah haji, udah kok mesti kita bicara mudah-mudahan ditampi iman Islam nak. Entar kumaha coba. Masuk nggak di akal kita? Coba. Kan dia udah Islam dari, berarti dia aja nggak pasti. Makanya amalan harus pasti. Kalau mentor saya bilang gitu, lu mati pasti gak? Kan bahasanya begitu karena dia orang Betawi Arab juga ya. Lu mati pasti gak? Pastilah bah gitu kan. Terus kalau lu amal lu nggak pasti, lu harus yakin dapat apa namanya? Tadi mati semua timur harus pasti. Dan jalannya juga harus pasti gitu. Tapi Bu ada yang bilang gini, semoga ya surganya menanti. Nah, surga pasti menanti Bu. Dia menanti sekarang surganya. Masalahnya gini. Kita pantas ya di mana? Nah, ibu pengen beli rumah nih. Katakan kalau rumah setipe bunda ini berapa M dah ditakdir nih. Taruhlah 3M misal, ya 3M. Ibu punya uang cuma 500 juta, bisa nggak kebeli? Mudah-mudahan bisa kebeli ya rumah bunda. Menghayal atau gimana? Menghayal. Tapi ibu punya 5M. Berapa harga bunda rumah bunda? 3M. Wah, kurang dikit dong. Tapi ibu udah bisa naker. Ada uangnya. Tapi ketika tidak ada uangnya, 500 itu berarti hanya bisa, atau 500 juta hanya bisa buat tipe 21 atau tipe 36 gitu. Sama dengan gitu, surga itu kan tempatnya orang beriman dan bertakwa. Dan harganya juga mahal. Masa ibu bisa amalan ibu segini, ibu pengennya segini ya nggak bisa lah. Mudah-mudahan masuk surga. Ya nggak bisa, mudah-mudahan surga tuh pasti. Kalau kamu beriman, kamu masuk surga. Kamu berbuat baik, kamu masuk surga gitu loh. Jadi pasti. Jadi karena yang bikin enakan atau biar jadi doa tadi apa gitu. Iya, kalau saya sih turut berduka cita, semoga diampuni dosa-dosanya, semoga keluarga yang ditinggalkan. Dan saya suka tambahin, semoga seluruh kebaikan almarhum atau almarhumah bisa diikuti oleh keluarganya. Sebenarnya sama aja, cuma dihilangkan yang husnul khotimahnya itu. Semoga diampuni dosa-dosa mah Nah, boleh semoga kan? diampuni dosa-dosa boleh. Semoga diampuni. Nah, Cuma kita yang gitu. husnul khotimahnya itu yang nggak boleh. Kalau bilang Kata dari kata itu juga kadang terbalik ya. Suka kata jadi jadi gini, salam itu. dulu kalau kita sholat duha, dulu sama Bu, saya juga sholat duha, ada yang rezeki itu hanya Ya itu yang rutin lupa. sholat. Itu doanya apa? Coba, mesti apa nggak doanya duha? Artinya. Ya, apabila rezekiku di atas langit. Nah, ini apabila rezekiku di atas langit, turunkan. Apabila di bumi. Emang rezeki itu ibu yang nyuruh. Ibu merintah lo bukan? Iya. Nyanyawanan cuma Ngadikte perintah ke Allah. siapa lu? Masuk aku uang, gua kasih apa? Sekarang ibu tidak bekerja. Ibu minta kalau di langit turunkan. Kalau haram sucikan. Ibu harus tahu. dekatkan. Nah, berarti ibu merintah lo bukan? Iya. Ngedikte ke Allah. Emang Allah teh saha Bu. Makanya ibu diperintah-perintah ku. Luhur gubrageun tihana pucungulkeun bari ngebul. Bara mun nya diburageun teh nya urang. Tapi kan kata Allah juga, Bu, mintalah kepadaku. Oke, boleh 2186 coba baca. Ada cara mintanya. Ada caranya Boleh nih. mintanya, jangan ngedikte. Gini. Ada Anak bahasanya. ibu minta HP. Mama, aku mau iPhone dong. Yang paling mahal berapa? iPhone. 86. Oh, harganya. Harganya mahal kan? Iya. Tapi anak ini SMA dikasih nggak kira-kira? Ya enggak lah. Kenapa nggak dikasih? Waktu Karena mahal. Nanti kamu kuliah dan kamu bagus kuliahnya baru mama beliin kan gitu. Allah juga sama. Mintalah kepada oke. Apa doanya coba? Artinya aja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku deh. Tahan dulu ya. Aku deh dekat. Syarat dekat apa? Syarat dekat. Nah, syarat dekat ya. Kita habis dulu ayatnya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku kabulkan permohonan orang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Syaratnya apa? Bawahnya apa? Bawahnya coba bacanya. Hendaklah mereka itu memenuhi Perintah. iman kepadaku. Perintah Allah berapa? Banyak. Banyak berarti ya. Kita ambil, kita gabung aja dari Quran ini jadi 7M. Baca, pelajari, baca dulu nih, baca, pelajari, pahami, laksanakan, siarkan, dan lestarikan. Baru aku kabulkan doamu. Sudah kerjain belum yang 7M-nya? Cuma minta doa aja. Kan di situ dia bilang, mintalah kepadaku, tapi mereka itu memenuhi perintahku. Pinjam uang ke bank gak banyak saran. Nah itu Bu. Pinjam uang ke teman juga bingung. Aduh mukan. P-nya besar, kesananya kecil-kecil. Iya. Kita salah partisannya. Iya. Aku mah ningali Ini nih, bala-bala. kade anu nyicil. So, itu dulu Bu. Ya. Apabila penuhi perintahnya. Coba kita balik ke sana. Kan Bu Novi belum pernah tuh 7M belum tahu ya nanti. Perintahnya satu. Perintah Allah nih satu. Penuhi perintah Allah dulu. Nah, bentar. Sudah selesai? Kan tadi dianya berdoalah kepadaku dan hendaknya mereka memenuhi perintah Allah satu. Bacalah 2945. Ayo kita baca lagi balik sini. Ke dasar dulu balik. Ini dasar ini. Tapi kan harus diulang-ulang. Nah, diulang-ulang. Harus. Ini kalau ibu ketemu dengan teman lain udah bisa nih baca kalau ibu ingat. Ya kan udah bisa sebenarnya bacalah. 2945 apa? Ayo. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Suruh baca ya. Suruh baca atau suruh menghafal? Baca. Bukan suruh menghafal ya. Suruh dibaca, bukan dihafal loh. Terus Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ngerindu sholat. Mencegah Buktinya ibu sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. ini sholat jalan, keji dan mungkarnya jalan juga. Iya. Berarti ibu nggak sholat dong kalau gitu? Batal tuh sholat nak. Dosa. Nggak jelas. Keji dan mungkar. Kan tujuannya sholat itu proses untuk keji, Untuk mencegah. untuk mencegah. Tapi ternyata ibu sholat, Tetapi tapi keji dan mungkarnya tetap jalan. Ya sholat berarti antara seperti minyak dan air. STMJ. Kayak gitu. Sholat Ya terus kan? maksiat. Bacalah. Oke, ada sampai situ aja. Jadi ada nggak perintah baca? Ada. Sudahkah membacanya? Bacanya kapan? 3529 tuh, gitu kan? Bacalah. Kapan bacanya? 3529 tuh. Begitu kan protapnya nih ya, protapnya pengen husnul khotimah kan ini dulu kerja ini. Yang penting kita nabung dulu di bank ya nggak? Banyakin uang di bank. Begitu ke supermarket tidak usah lihat lagi harganya berapa, tinggal masukin ke troli gitu nggak? Gitu Bu. Kenapa? Cadangannya banyak. Jadi kalau kita di punya kampung. uang 10 juta di HTM, perlu nggak lihat barang? Dihitung lah ya, itu barang sabarahannya gitu lah. Hari ambil Ngaliu, oh karat 100.000, karat 200, kan gitu. Gila ngenyot barang, pantesan lama tuh dia ngitung uang dulu. Tapi kalau orang punya yang 10 juta, tek 3 terlalu kasih berapa, tanda tangan, udah, kan gitu. Kan gitu, amalan juga sama Bu. Yes. Gitu ya. Terus bacalah, ada nggak perintah baca? Ada. Oke, sebentar Bu. Situ ada bacalah. Baca ada Arabnya dikit aja. Baca di situ apa? Yang mana tadi yang 2945? Bahasa Arab paling atas tuh. 29. 35, 29. Iclu atlu ma
Atluma uhiya ya, itu bacalah. Atluma bacalah. Oke, bacalah ya, bacalah. Oke. Terus Ibu buka ke surat Iqra. Surat Iqra itu berapa? Surat Iqra. Nah, Iqra surat berapa ya? 98 ya? 98 ya? 98 bukan Iqra. Oh, bukan. Surat berapa ya? Iqra itu surat berapa? Coba Iqra surat berapa ya? Surat ke berapa Iqra? Coba lihat. Iya. Iqra bismi rabbika. Itu surat berapa ya? Al-Bayyinah ini. Coba. Baca ya benar. Surat berapa? Yang keberapa? 96 ayat 19. 96 ayat 19 ayat 1. 96 ayat 1 ya. Ayat 1 coba. Di situ apa bahasa Arabnya? Nah. Iqra. Nah, kenapa di situ ini mah Iqra? Kalau yang ono mah tadi utlu ma. Kenapa beda? Padahal bacalah. Yang di sana mah yang di 245 apa? utlu. Kalau yang di situ mah bacalah hurufnya, tulisannya. Kalau Iqra di sini bacalah makna dari huruf tadi. Yang 29 ya. 29 itu bacalah hurufnya. Bacalah bahasa Arabnya. Bacalah artinya. Tapi yang Iqra bacalah makna dari huruf tadi. Sama baca nggak? Baca maknanya. Kan waktu diturunkan ke Nabi Muhammad, kata Jibril tuh, baca ya Muhammad. Aku nggak bisa baca. Baca. Nah, artinya baca kondisi, baca situasi, baca alam semesta, baca dirimu sendiri. Baca rasa. Baca rasa, ngaji diri, ngaji rasa, gitu. Jadi kalau ibu udah ngaji ke Quran, satu yang diminta, sadar ibu sedang mengerjakan perintah Allah. Harus bisa memaafkan, harus bisa memaklumi. Setiap orang punya karakter yang berbeda. Itu kita nggak bisa disanggah lagi. Karakter si Ama emang gitu, pika nyirin lah mau ngomong nyaken bae we. Karena ibu sadar bahwa ibu ada di titik Allah. Ya. Allah mau penyabar nggak Bu? Ibu rek bandel, tersedekah, tersolat, jolim. Allah mah sabar we. Hai hambaku buru datang gitu. Lalu menanti. Tunggu tobatnya. Sama kita juga gitu Bu. Jadi kekurama harus membaca diri, maklum dan memaklumi setiap orang. Jadi kita tidak bisa. Kamu kenapa sih bisa gitu? Kamu bisa begitu? Kamu ya nggak bisa. Itu udah bawaan dia. Yang harus kita maklumi adalah diri kita memaklumi karakter dia yang tidak cocok dengan diri kita. Jadi kita harus menurunkan ego. Tapi boleh nggak Bu, misalkan kita ada nih temen kayak gitu, terus ya kita tadinya deket, terus nggak mau terlalu deket gitu. Ya kalau memang menimbulkan perselisihan menghindari boleh. Apa ya? Tapi kalau bukan memutuskan tali ya, silaturahmi. tapi kalau ibu mau jadi diisi Allah, samperin tuh. Jadi sepedi jadi jinak. Itu perjuangan teman setia itu. Harus jadi teman setia. Baru begitu. Gitu. Itu turunkan ego tadi. Karena ibu berdirinya di sisi Allah tadi kan itu saya bilang tadi. Hari ini saya bilang sebenarnya kalau nggak mau ngaji nggak apa-apa kan gitu. Mau tinggal makan aja aku datangnya lebih awal jadi bisa nonton dulu gitu. Masih ikut aja. Tapi karena perintah berjihad, berangkatlah kamu dalam keadaan. Ada berapa saya ingat? 941 coba baca. Nah ini. Saya juga punya kesenangan Bu. Tapi teman-teman di sini tahu nggak kalau saya ada halangan misalkan gitu, bakal tahu nggak? Saya bilang gini, Bu, saya tuh nggak bisa ya kalau sore itu ya, karena ada nggak usah deh sore gitu. Tapi kan Allah tahu nggak? Di situ letak keyakinan kita Bu, bahwa Allah itu Maha melihat. dengan rasa berat. Nah, berangkat dengan apa? Berangkatlah. Boleh giliran siapa? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 9 At-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Berat tuh banyak Bu, berat tuh ada halangan ini. Kita udah jadwalkan ngaji nih. Tapi ternyata ada halangannya. Tapi lihat halangan ini bisa nggak ditunda, bukan di cancel, ditunda, dimajuin tuh diawalin. Gitu ya. Seperti tadi juga sih ada tukang porsi misalkan ya. Ya udahlah, saya bilang ini. Kalau dia datang jam 3 berarti saya nggak telat gitu ya. Saya bilang jangan telat ya gitu, biar kita ngobrol dulu gitu. Katanya bilalah sama Allah ya dikasih kemudahan gitu ya.
Terus berangkat dalam keadaan lapang. dengan keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah Hmm. dengan harta dan Tuh, jiwamu harta dan di jalan butuh Allah. transport nggak? Butuh bedak nggak ngaji? Butuh kan? Ya bedak lah, pakai baju lah dah yang gayanya. Ya wajar itu, wajar. Pulang dulu ya. Ya wajar ya. Kan Terus ada botik trek dipoto. Yang terus demikian itu adalah lebih baik Oh. bagimu jika kamu mengetahui. sekarang gini, itu jihad, lihat. Sekarang ibu di rumah lagi santai, masakan udah selesai, suami baik-baik saja, anak sebagainya. Itu bukan jihad namanya. Jihad tuh dalam suatu yang sulit, itu jihad. Ya bah, suami lagi sakit, anak rewel, tapi orang yuk perintah Allah dilaksanakan. Nah itu yang jihad di sana. Bagaimana caranya supaya semua tuh menjadi jinak gitu? Persiapannya, prepare-nya harus kita lihat bagaimana. Tapi kalau ibu semua lagi santai, usaha ke iyo, ke pegawai naon lah, atau ibu kan nggak jihad lah. Tapi Bu, yang dirasakan dulu ketika awal ngaji tuh banyak aja mah. Tapi sekarang mah udah kayak santai kayak gini aja. Santai. Kayak yang kerja teh kan dulu aku suka nyiapin yang kerja makan ya. Kayak tadi Yung. Sekarang mah bakso tahu aja ya, kamu beli di depan tuh. Nih, di luar. Teh rek ngaji. Oh ya, siap teh. Terus iya beli gorengan anak. Nah, pas dipikir-pikir nah hanya tahun-tahun lalu nggak serimat ku baru dak teh. Buka gitu. Terbuka ya, Ya itu tadi. Masuk selalu tuh Jadi bisa. karena mindset ibu masih berpikiran suami, anak, kerjaan. usaha. Kalau tadi gini Bu, ya ini bukan boleh satu acuan, boleh satu pemikiran. Ketika sesuatu itu menghalangi itu di jalan Allah, itu akan diambil sama Allah Bu. Akan diambil sama Allah. Allahu Akbar. Karena Allah bilang, aku nggak suka kamu mempersekutukan aku dengan dia. Allah cemburu. Karena aku yang ciptain kamu. Gitu. Gitu. Jihad berarti Ya. dia buntelan cenah. Ya, itu tadi. Berarti kalau Sima nggak ada jihad merenya enggak. Ya nggak juga lah. Soalnya lancar wae gitu. Alhamdulillah. Tapi nanti adanya, pasti ada. Kita jihadnya rek ngaji cenah geus rek siap. Oh aja Bapak Panas aku panas. Oh, itu jihad. Ada, bukan nggak ada, maksudnya kan jihad itu gini Bu, ada orang gini, saya emang nggak ada makanan, mendingan puasa, nggak ada nilainya. Ketika ibu makanan banyak, terus ibu sehat, ya kan, nah ibu puasa tuh menahan diri, itu bagus berarti. Kalau nggak ada makanan ya terang lah nggak ada makanan. Nah, enak ibu lancar sekali. Ibu lagi sakit, suami juga, kecuali ngejoprak banget ya gitu baru ya. Ya udah baru jihad itu kan ada, karena jihad disebut jihad itu kan ada keberatannya di sana. Nah itu perjuangan pengorbanan itu kan. Aku mah ada izin dari suami jadi nggak jihad. Ya enggak lah. Ya, alhamdulillah eta. Sampai mangga cenah arek eta mah nanti dijemput pulang. Alhamdulillah. Berarti itu ada kemudahan. Jihad nu susima lamun aya nu ngajak ka Bogor, aya nu ngajak arisan, tah teh jihad. Berat kena arisan. Aku salah kata. Halus. Mau can dapat banyak, can dapat orang yang banyak. Ya. Nanti pasti ada Bu. Pasti nanti di suatu titik pasti ada perjuangan itu. Pasti dikasih sama Allah, pastilah. Nggak mungkin semua dipergilirkan gitu ya. Nah, siapa saja orang yang benar menurut Allah itu? Kita lihat surat 3 16 17 ya. Siapa saja orang yang benar-benar yang benar ya, orang yang benar. Tuti ya. Dari 15 baca. Sebentar.